Oke, para penonton dari AJ Channel. Kali ini saya akan membahas lebih lengkap lagi dari Corolla Toyota Twin Cam. Yang sebelumnya ada di video saya sebelumnya. Saya hanya mereview tentang Corolla Twin Cam SE Limited 1,6 Gen 1. Nah, kali ini kami atau saya sudah menghadirkan beberapa mobil Twin Cam ya, yang akan kita review satu persatu. Apa perbedaannya dan apa kelebihannya. Lanjut, kita akan masuk terlebih dahulu ke Corolla Twin Cam 1,6 SE Limited. Ini masuk ke dalam Gen 1. Jadi kalau teman-teman masih ingat video saya sebelumnya ya, pada saat saya mereview ini sama seperti video saya sebelumnya, bahwa Gen 1 perbedaannya adalah di grill. Anda bisa lihat di grillnya seperti ini. Nah, untuk yang Gen 2 grillnya seperti ini, ya. Ada perbedaan yang sangat mencolok di sini antara Gen 1 dan juga Gen 2, yaitu dari sisi grillnya. Nah, kalau kita melihat juga di mobil kita yang satu ini masuk ke grill juga, yaitu grillnya adalah Gen 2. Nah, yang menariknya dari Corolla Twin Cam, untuk jenis mesin yang digunakannya ini ada sedikit berbeda. Walaupun bentuknya sama, untuk Corolla Twin Cam ini bermesin 1300 cc. Nah, mesin apa yang digunakan? Mirip dan memang mesin yang digunakan oleh Starlet. Jadi kalau teman-teman tahu Toyota Starlet, mesin yang digunakan oleh Corolla Twin Cam ini adalah mesin 1300 yang sama juga digunakan oleh Toyota Starlet. Nah, jadi variasi yang dimiliki oleh Toyota Twin Cam cukup banyak. Dari yang 1300, ada yang Gen 1, ada yang Gen 2. 1600 cc, Gen 1, Gen 2 juga. Yang membedakan grill dan juga list. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ya, dia punya list itu sedikit lebih lebar. Berbeda dengan Gen 1 yang listnya itu nggak terlalu lebar seperti ini, gitu ya. Nah, jadi perbedaan yang paling mencolok apabila para AJ Channel penonton setia kami melihat ada Twin Cam di jalan, Gen 1 atau Gen 2, lihat dari grill serta lihat dari list. Itu saja sudah bisa membedakan, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini ada yang jauh lebih menarik. Jauh lebih menarik dari yang pernah ada. Ini adalah penampilan dari wagon face. Nah, jadi wagon face ini sendiri adalah merupakan suatu grill ataupun suatu face gitu ya, new face dari Corolla Twin Cam. Nah, jadi setiap mobil ini semua bisa plug and play menggunakan wagon face ini. Kelihatan lebih retro, kelihatan lebih klasik gitu ya untuk mobil yang digunakan. Nah, basicnya mau Gen 1 atau Gen 2 tidak merubah yang namanya plat-plat di dalam ataupun besi-besi di dalam. Jadi memang benar-benar plug and play kita bisa gunakan. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengupgrade dari grill yang biasa menjadi wagon face? Kisarannya sekitar 7 sampai dengan 7,5 juta. Bahkan ada yang menjual 8 juta. Tergantung dari kondisi grill dari wagon face itu sendiri. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah yang originalnya, sama-sama Gen 2, tapi pada saat sudah disematkan wagon face itu sendiri, kelihatan mobilnya jauh lebih retro. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Ada yang lebih menarik lagi dari yang sebelumnya pernah kita bahas. Come on. Nah, jadi Twin Cam juga bisa menggunakan spion retract gitu ya. Jadi dia punya electric mirror ya, dan juga spion retract-nya bisa digunakan. Jadi nggak kalah dengan mobil-mobil baru saat ini. Nah, berapa sih kisaran harga Twin Cam itu sendiri? Nah, ini yang masih merupakan harga gelap gitu ya di pasaran ya. Tapi bisa dipastikan semua tergantung dari kondisinya. Harga kisarannya bisa dari 20 sampai dengan 80 juta sekalipun masih ada. Nah, tapi range rasional biasanya
penjual itu menjual dari harga 30 sampai dengan 40 sampai 50 juta. Bisa kesini lagi kita akan ngebahas interiornya. Dalamnya nih luar biasa. Aduh. Ini jok impiannya orang pengguna twin cam, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini pakai jok Recaro. Anda bisa lihat posisi berkendaranya juga, wow, keren banget, enak banget. Dan di sini sudah disematkan juga setir, ya. Ini setir originalnya GT. Anda bisa lihat kalau yang standar itu pelangnya cuma satu gitu ya. Ini pelangnya 3. Ada palang 3 ya. Posisinya, harga setir ini cukup tinggi teman-teman. Jadi kisarannya bisa 1 sampai dengan 2 juta rupiah. Ya, jadi ya masih bisa dimaksimalkan gitu ya. Gen 2 ini sisi tampilan dalamnya juga sudah berbeda dari gen pertama yang dulu pernah saya review sebelumnya. Ini pencetannya semuanya ada di sini untuk elektrik window-nya. Sebelumnya kan semuanya ada di dalam situ ya. Nah, ini juga manual transmission, sudah menggunakan double din juga ya. Sudah melepas dari single din yang dimiliki sebelumnya, yang standar standar dari twin cam itu sendiri. Nah, untuk jok Recaro bisa dilihat juga di belakangnya. Ya. Nah, ini agak beda ya. Jadi dari sisi legroom-nya juga udah cukup bagus. Ini udah disenderin paling belakang nih, dorong ya. Tapi untuk pengguna yang di belakangnya juga udah cakep banget di sini. Mau keluar kota, arah mana aja bisa, luar biasa. Oke. Sekarang kita lanjut ke mobil belakang. Nah, ini salah satu mobil yang sudah mendapatkan perubahan gitu ya. Perubahan dari sisi mesin. Jadi kalau kemarin saya bilang ada tingkatan yang jauh lebih tinggi ya, ataupun jenis twin cam yang biasa digunakan anak muda zaman itu, yaitu bermesin GTI. Nah, ini adalah mesinnya GTI 1600 cc juga. Yang berbeda dari ketiga twin cam yang sudah kita review tadi. Nah, ini ada perbedaannya. Bisa di-shoot di sini. Ini menggunakan bumper Sprinter, gitu ya. Nah, ini merupakan generasi terbaiknya di zaman tersebut, gitu ya. Jadi Sprinter itu sudah bisa dipastikan menjadi sebuah patokan bahwa mobil tersebut bagus, gitu ya, atau bisa punya spek yang jauh lebih tinggi dibandingkan spek-spek lainnya. Nah, kita melihat ke posisi ini dulu. Ya, di sini juga ada yang namanya side marker. Biasanya ini ada di luar negeri nih. Jadi di luar negeri biasanya menggunakan side marker ini sendiri. Ini merupakan aksesoris, bukan orisinal dari bawaan mobil. Jadi untuk menandakan saja sen dari bagian belakang, gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini jauh lebih baik ya, karena kenapa? Kalau kita lihat interiornya bisa ke sini. Di sini joknya sudah menggunakan jok Recaro. Jadi posisinya sudah pasti posisi berkendara ala mobil balap gitu ya. Karena kenapa? Wah, dari posisinya jauh lebih baik dan jauh lebih enak. Didukung dengan mesin yang luar biasa, pasti percepatannya ataupun kecepatannya jauh dibandingkan dengan twin cam yang standar. Bisa dilihat di sini, bisa masuk ke dalam untuk kita bisa melihat interiornya. Nah, interiornya di sini juga, kalau teman-teman masih ingat dari review saya sebelumnya, di sini kita bisa lihat bahwa dashboardnya berbeda. Dari sisi percepatannya juga semua beda. Sampai di sini ada indikasi pengaturan aki gitu ya. Apakah akinya masih sehat atau tidak. Olinya juga. Jadi agak berbeda dengan mobil twin cam sejenis gitu ya, yang standar. Oke.
Kita lari ke belakang. Nah, ini merupakan seperti saya bilang tadi 1,6 EC Limited tapi sudah di-upgrade. Di-upgrade menggunakan mesin GT atau GTI, di mana percepatannya akan jauh lebih baik dan jauh lebih kencang dibandingkan dengan mobil-mobil standar twin cam lainnya. Kita masuk lagi ke sini, Om. Jadi Anda nggak akan pernah merasa bosan gitu ya. Karena kenapa? Untuk merubah tampilan, untuk mengupgrade mobil ini menjadi yang mobil super luar biasa, bisa dari kencangnya, bisa dari style mobilnya itu sendiri sangat mudah. Benar-benar menjadi satu rekomendasi buat teman-teman yang saat ini masih mencari mobil yang mungkin ya bisa dibilang mobil retro dengan budget yang minimal, tapi teman-teman bisa dapat gaya yang maksimal. Luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman, pastikan dalam memilih mobil jangan sembarangan. Ini adalah review sebagai rekomendasi aja. Review singkat dari saya, AJ Cafe Channel, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan sampai ketemu lagi, kita akan bahas GT yang sebenarnya seperti apa. Kita tunggu lagi di channel berikutnya. Terima kasih.